teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Pimpong Kampung Official. Kali ini kita mau bahas tentang Dalihan Natolu. Tapi sebelum kita bahas videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe dulu ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dalihan Natolu. Dalihan Natolu terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Batak, yaitu dalihan, nah, dan tolu. Dalihan artinya adalah tungku, nah artinya yang atau ke, sedangkan tolu artinya 3. Jadi jika dirangkai akan menjadi dalihan natolu, yang dapat diartikan tungku yang memiliki 3 penopang. Dalihan natolu terkenal di adat Batak dan budaya Batak, yang memiliki arti 3 dasar dalam kehidupan sosial dan budaya yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat Batak. Dalihan Natolu adalah bentuk perumpamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk sosial maupun budaya dan adat masyarakat Batak, yang didasari 3 asas pokok yang dikenal dengan 3 istilah, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, dan Elek Marboru. Berikut ini penjabaran 3 istilah yang terdapat di dalam Dalihan Natolu. Pertama, Somba Marhula-hula. Somba artinya sembah, hormat, dan menjunjung tinggi. Mar di dalam bahasa Indonesia merupakan imbuhan yang berfungsi untuk menyambung kata. Sedangkan hula-hula artinya adalah keluarga laki-laki dari pihak istri. Jadi secara umum, Somba Marhula-hula artinya adalah hormat kepada keluarga laki-laki dari pihak istri. Misalnya jika istri kamu adalah Boru Nainggolan, maka secara umum semua laki-laki yang bermarga Nainggolan disebut sebagai hula-hula kamu. Somba Marhula-hula berarti hormat kepada hula-hula. Hula-hula adalah kelompok marga istri, mulai dari istri kita, kelompok marga ibu, kelompok marga istri opung, dan beberapa generasi. Kelompok marga istri anak, kelompok marga istri cucu, kelompok marga istri saudara, dan seterusnya dari kelompok dongan tubuh. Hula-hula dianggap sebagai sumber berkat, hula-hula sebagai sumber haga beon atau keturunan. Keturunan diperoleh dari seorang istri yang berasal dari hula-hula. Tanpa hula-hula, tidak ada istri, maka tanpa istri tidak ada keturunan. Hula-hula dalam adat Batak adalah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu, yang lazim disebut tunggane oleh suami dan tulang oleh anak. Pihak perempuan pantas dihormati karena mau memberikan putrinya sebagai istri yang nantinya akan memberi keturunan kepada suatu marga. Penghormatan itu tidak hanya diberikan kepada tingkat ibu, tetapi sampai kepada tingkat opung dan seterusnya. Hula-hula dalam adat Batak akan lebih kelihatan dalam upacara Saur Matua. Saur Matua adalah keadaan di mana seseorang meninggal setelah semua anaknya berkeluarga dan dia sudah mempunyai cucu. Biasanya akan dipanggil satu persatu antara lain Bona Niari, Bona Tulang, Tulang Rorobot, Tulang, Tunggane dengan sebutan hula-hula. Saking dihormatinya hula-hula, ada pepatah yang menyebut, Naso Somba Marhula-hula, Siraraon Magadongna. Pernyataan itu mengandung makna, pihak yang tidak menghormati hula-hula akan menemui kesulitan mencari nafkah. 2. Manat Mardongan Tubuh. Manat artinya hati-hati, Mardongan artinya berteman, tubuh artinya lahir, yang diumpamakan sebagai sabu tuha atau semarga. Jika digabung menjadi Manat Mardongan Tubuh, yang artinya bersikap hati-hati kepada saudara laki-laki satu marga atau saudara semarga. Gambaran dongan tubuh adalah sosok abang dan adik. Jadi implementasi dari Manat Mardongan Tubuh adalah kita harus saling menopang, saling tolong-menolong, saling berdekatan kepada abang, adik, atau saudara laki-laki kita yang semarga. Harus bijaksana kepada saudara semarga. Sesama saudara semarga harus terjalin tali persaudaraan yang erat. Jangan sampai terjadi pertikaian atau gesekan antara saudara laki-laki yang semarga.
Orang-orang tua dulu pernah berkata, Hau na jonok do naboi marsiogosan, yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Ini yang menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi hingga dimungkinkan terjadi konflik kepentingan, kedudukan, atau yang lainnya. Dalam adat Batak, ada istilah panombol atau parhata yang menetapkan perwakilan suhud atau tuan rumah dalam suatu adat yang dilaksanakan. Itulah sebabnya, untuk merencanakan suatu adat seperti pesta pernikahan atau meninggal, Namardongan Tubuh selalu membicarakannya terlebih dahulu. Hal itu berguna untuk menghindarkan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan adat. Umumnya, parhata diambil setingkat di bawah atau setingkat di atas dari marga yang memiliki acara. 3. Elek Marboru. Elek artinya bujuk, mengasihi, melindungi, mengayomi. Sedangkan boru artinya adalah wanita atau perempuan. Jadi elek marboru artinya sikap membujuk atau mengayomi atau mengasihi perempuan. Singkatnya, kita harus mengayomi setiap wanita dan jangan sampai menyakiti perasaan hati setiap wanita, baik wanita muda maupun tua, baik anakmu perempuan maupun anak perempuan orang lain. Boru ialah kelompok orang dari saudara perempuan kita dan pihak marga suaminya atau keluarga perempuan dari marga kita. Istilah boru dalam adat Batak tidak memandang status, jabatan, kekayaan. Oleh sebab itu, seseorang dengan status atau jabatan yang tinggi sekalipun juga harus sibuk dalam suatu pesta adat Batak karena posisinya saat itu sebagai boru. Dalam adat Batak, setiap laki-laki mempunyai 3 status yang berbeda pada tempat atau adat yang diselenggarakan. Misalnya, pada waktu anak dari saudara perempuannya menikah, maka posisinya sebagai hula-hula, dan sebaliknya, jika marga dari istrinya yang mengadakan pesta adat, maka posisinya sebagai boru, dan sebagai dongan tubuh saat teman semarganya melakukan pesta. Ketiga istilah dalam Dalihan Natolu tersebut melekat pada diri setiap orang Batak. Setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi sebagai salah satu di antara hula-hula atau berposisi sebagai boru, atau juga bisa berposisi sebagai dongan tubuh. Konsep Dalihan Natolu juga berlaku pada subetnis Batak lain, seperti Karo, Simalungun, Mandailing atau Angkola, dan Pakpak. Orang Karo menyebut konsep ini dengan istilah Rakut Sitelu atau Daliken Sitelu. Istilah Daliken Sitelu juga istilah yang dipakai pada masyarakat Pakpak. Di Simalungun disebut dengan Tolu Sahundulan, sedangkan pada Mandailing atau Angkola tetap menyebutnya dengan Dalihan Natolu. Dalihan Natolu mengajarkan kekerabatan yang harus dijaga, penegasan identitas sebagai hula-hula, boru, atau mardongan tubuh, menyadarkan kita sebagai suku Batak bahwa kita memiliki keluarga besar. Tak heran jika resepsi pernikahan Batak seolah menjadi ajang bertemu untuk saling menegaskan kekerabatan tersebut. Mereka bercerita tentang pengalaman hidup dan keberhasilan sembari menegaskan kembali bahwa mereka semua bersaudara. Demikianlah mengenai Dalihan Natolu. Mohon maaf untuk kesalahan pengucapan atau pemahaman ya. Untuk kritik yang membangun dan juga request video berikutnya, boleh komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka. Jangan lupa jaga kesehatan juga dan sampai jumpa di video berikutnya.